Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helen Prayogo dengan NIM 22053133 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Pak Gilang. Kami akan membahas topik mengenai pentingnya motivasi bagi siswa. Selamat pagi Pak Gilang. Pagi, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Bolehkah ya perkenalkan sama-sama. Bolehkah sedikit perkenalkan tentang profil Bapak sebagai guru? Baik, terima kasih. Saya adalah Gilang Oritalino Putra. Saya guru mapel ekonomi di SMA Murni Padang. Menurut Bapak, sepenting apakah motivasi bagi siswa? Motivasi itu sebenarnya sangat penting bagi siswa ya, karena tanpa adanya motivasi, siswa itu tidak terdorong untuk belajar di mata pelajaran saya. Terutama kan mata pelajaran ekonomi ini kan sebenarnya butuh analisa yang tinggi dan juga eh, butuh motivasi belajar yang sangat tinggi juga sehingga kalau misalnya siswa tidak mempunyai motivasi nanti siswa itu bisa jadi tidak bersemangat dan juga tidak mau belajar dengan saya seperti itu. Faktor apa sajakah yang penting menurut Bapak yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa? Menurut saya motivasi itu faktor-faktornya selain dari diri siswa itu sendiri dan juga faktor luar. Jadi kan kalau misalnya kita berpikir bahwasanya dua faktor utama sebenarnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu berasal dari diri siswa sendiri, apakah dia menyukai pelajaran kita atau tidak. Jadi kalau misalnya dia bersemangat dan menyukai pelajaran kita, itu motivasi dari dalam dirinya itu sangat kuat. Dan juga untuk faktor eksternal tadi, yaitu faktor di luar siswa, itu yang pertama adalah lingkungan belajar, satu. Yang kedua adalah lingkungan teman sebaya. Jadi kalau misalnya tidak ada dukungan dari teman sebayanya, itu bisa jadi motivasinya turun lagi. Dan juga faktor guru. Nah, apakah dia menyukai guru atau tidak? Nah, jadi seperti itu. Baik, Pak. Apa dampaknya jika seorang siswa tidak memiliki motivasi dalam belajar? Nah, untuk apa dampaknya jika siswa itu tidak memiliki motivasi dalam dirinya, baik dari internal maupun eksternal, itu yang pastinya yang pertama dia tidak bersemangat dalam belajar. Karena motivasi itu adalah daya bangkit atau istilahnya kalau kita berpikir bahwasanya siswa itu adalah kendaraan, nah motivasi itu adalah bahan bakarnya sehingga dia bisa berjalan dengan semestinya. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki bahan bakar tersebut, maka motivasi yang ada dalam maksudnya adalah daya belajarnya itu akan berkurang dan daya tangkapnya juga akan berkurang sehingga materi yang kita sampaikan di dalam pembelajaran atau proses pembelajaran itu tidak terserap dengan baik seperti itu. Menurut pengalaman Bapak sebagai siswa, apakah siswa sekarang mengalami penurunan dalam hal motivasi dibandingkan dulu ketika Bapak sebagai siswa? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan zaman dahulu dengan sekarang, itu pasti ada perbedaannya. Karena apa? Yang pertama itu adalah faktor usia. Sebenarnya usia di SMA itu kan yang saya tangani itu adalah murid-murid remaja remaja akhir ya. Sehingga dia itu lagi mencari jati dirinya. Jadi makanya kalau kita lihat eh, dia lagi mencari-cari sesuatu dalam dirinya ya. Dia lagi mencari jati diri, dia lagi senang dengan teman-teman dan juga agak sedikit malas dalam belajar. Nah, itu juga saya rasakan dulu
di waktu saya menjadi siswa di SMA. Nah, apa perbedaannya masa saya dengan masa ini? Karena yang pertama itu adalah akses keterbukaan informasi, kalau menurut saya ya. Karena di zaman sekarang akses informasi itu sangat cepat, sehingga anak-anak itu mudah mengaksesnya. Apalagi kita sekarang anak sudah dibekali oleh orang tuanya dengan gadget, baik itu HP, laptop, dan segala macamnya, sehingga anak itu lebih mudah mengakses informasi dari luar. Jadi itulah yang menyebabkan eh, siswa itu termotivasi atau tidak. Nah, karena kalau misalnya di zaman sekarang, kalau misalnya informasi itu kan sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua ya, bisa eh, bisa melukai diri sendiri, atau kalau misalnya kita dengan cerdas itu bisa membuat pembelajaran lebih lebih terbantu dan guru juga terbantu, sehingga guru tersebut eh, harus lebih pandai dalam memakai media informasi sekarang seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada metode khusus yang Bapak gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Nah, jadi kembali lagi ke pengalaman saya itu menjadi guru mata pelajaran ekonomi di SMA. Itu kan mata pelajaran ekonomi ini sangat riskan untuk siswa karena dia membutuhkan analisa tinggi dan juga ada sedikit hitung-hitungan di dalamnya. Sehingga kita sebagai guru itu harus meningkatkan motivasinya itu dengan cara apa? Yaitu yang pertama, dia harus senang dulu dengan gurunya, ya. Karena kenapa saya bilang dia harus senang dengan gurunya? Kalau misalnya dia termotivasi dari gurunya, itu saya rasa penyerapan informasi dan penyerapan materi pembelajaran di proses pembelajaran itu menurut saya itu cukup efektif karena dan itu menurut saya itu sangat membantu gitu. Jadi dia harus senang dulu dengan gurunya. Yang kedua itu adalah bagaimana caranya supaya pembelajaran di 2 jam pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Jadi kalau misalnya saya di pagi hari, berarti saya harus menanyakan bagaimana kabarnya mereka di rumah, apakah siap untuk menerima pembelajaran dari saya. Terus kalau misalnya dia siang, berarti saya harus eh, membuat mereka tidak tidak merasa istilahnya merasa ngantuk dan juga harus memakai metode seperti games dan segala macamnya sehingga motivasinya akan kembali naik gitu karena kan jam siang itu adalah jam rawan karena mereka selesai makan untuk istirahat dan juga mereka lagi ngantuk-ngantuknya seperti itu. Nah, cara menyegarkannya bagaimana adalah dengan cara saya membuat games di pembelajaran saya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak peran teknologi dalam meningkatkan motivasi belajar bagi siswa? Nah, seperti yang saya bilang dari awal, bahwasanya eh, teknologi ini sudah membantu saya dalam proses pembelajaran karena kalau games itu seperti misalnya kita contohkan pakai Quizzes atau pakai TTS bergambar seperti itu. Jadi makanya kita sangat terbantu dalam proses pembelajaran karena dengan adanya IT dan keterbukaan informasi sekarang itu membuat siswa lebih termotivasi dan juga eh, memiliki variasi untuk pembelajaran ekonomi terutama seperti itu yang saya ajarkan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak sebagai guru, apa saran Bapak untuk guru-guru lainnya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Kalau menurut saya adalah ini pesan buat rekan-rekan sejawat saya mungkin ya yang ada di seluruh Kota Padang khususnya dan Indonesia pada umumnya yaitu mulailah memakai pembelajaran yang lebih menyenangkan
karena mata pelajaran contohnya saja mata pelajaran saya itu ekonomi itu kebetulan sangat membosankan di sekolah saya karena anak-anak itu agak terlalu kalau misalnya kita analisis itu mereka cenderung untuk tidak suka dengan pembelajaran hitung-hitungan dan analisa karena dalam keterbatasan mereka juga eh, keterbatasan informasi dan segala macamnya sehingga eh, mulailah seluruh guru-guru ini untuk memakai teknologi sehingga membuat pembelajaran dan proses pembelajaran itu lebih menyenangkan seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi guru-guru lainnya untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Amin.